Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ira Kusyaira dengan NIM 22103012 dari Program Studi Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai asal-usul postmodernitas. Nah, pada kali ini, di presentasi ini akan membahas bagaimana istilah postmodernitas muncul, berkembang, serta dampaknya terhadap budaya dan masyarakat berdasarkan berbagai sumber dan gerakan utama yang membentuk era postmodern. Baik, langsung saja kita masuk ke subjudul, yaitu penangkapan. Nah, di sini ada sumber-sumber. Yang pertama ada awal muncul istilah postmodern. Jadi istilah postmodern ini pertama kali muncul di Amerika Latin, bukan di pusat budaya Eropa atau Amerika Serikat. Federico de Onis memperkenalkan istilah postmodernisme pada 1930-an untuk menandai reaksi konservatif terhadap modernisme. Di dunia Anglopon, istilah ini mulai digunakan sebagai penanda zaman atau epoch, bukan sekedar kategori estetis. Baik, di slide ini menurut penjelasan saya sedikit, kenapa awal munculnya istilah postmodern ini, menurut sudut pandangnya, memberikan gambaran bahwa pentingnya ya kita mengenal postmodern, gitu kan. Poin pentingnya di sini menunjukkan bahwa postmodernitas bukan hanya fenomena barat, tetapi istilah ini berkembang menjadi penanda zaman di dunia internasional. Baiklah, next slide. Ada yang kedua, yaitu perkembangan di dunia barat. Nah, jadi seperti tampak pada slide yang saya share ini, di mana dijelaskan maksud penjelasannya di sini menunjukkan bahwa istilah postmodern diadopsi dan berkembang di dunia barat, ya kan? Khususnya melalui pemikiran Arnold Toynbee yang menyebut era setelah Perang Prancis-Prusia sebagai era postmodern. Jadi di slide ini sangat menyoroti perubahan sosial dan politik besar yang menjadi latar belakang munculnya postmodernitas. Nah, next slide. Nah, ini ada namanya 5 gerakan utama. Yang pertama itu ada gerakan avant-garde. Nah, maksud penjelasannya di sini menjelaskan pengaruh gerakan avant-garde dalam seni dan budaya yang menolak batas tradisional, sehingga melahirkan seni kontemporer yang lebih bebas dan menantang norma lama. Nah, ini menjadi salah satu akar postmodernitas dalam bidang budaya. Yang kedua itu ada perubahan sosial dan politik. Nah, menguraikan bagaimana revolusi sosial dan politik di berbagai negara, misal Rusia, Turki, ataupun China. Nah, mempercepat pergeseran ke era postmodernitas. Ini menegaskan bahwa perubahan sosial budaya global turut membentuk postmodernitas. Baik, selanjutnya yang ketiga itu ada transformasi ekonomi. Nah, maksud penjelasannya di sini menjelaskan bahwa perubahan ekonomi global seperti dekolonisasi dan industrialisasi menciptakan kelas menengah baru dan mengubah pola konsumsi masyarakat. Nah, transformasi ini adalah salah satu faktor penting dalam lahirnya postmodernitas. Begitu juga yang keempat ada perkembangan teknologi. Nah, maksud penjelasannya di sini menunjukkan peran kemajuan teknologi khususnya di bidang komunikasi dan informasi dalam mempercepat globalisasi budaya dan penyebaran nilai-nilai postmodern melalui media massa dan teknologi digital. Berikut yang kelima, itu ada perubahan dalam pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, maksud penjelasannya di sini menjelaskan munculnya pemikiran kritis terhadap narasi besar atau grand narrative
dan kebenaran tunggal dalam filsafat postmodern. Nah, penekanan pada pluralitas, relativisme, dan dekonstruksi menjadi ciri utama pemikiran postmodern. Oke, next slide itu ada hasil-hasil akhir. Nah, di sini ada pembagian penolakan terhadap otoritas tunggal dan narasi besar, pluralisme budaya dan identitas, fragmentasi dalam seni, sastra, dan pemikiran sosial. Oke, next itu ada dampak pada budaya masyarakat. Nah, maksud penjelasan dari poin-poin ini menjelaskan bahwa dampak nyata postmodernitas seperti munculnya budaya populer, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup, serta peran media massa dalam membentuk realitas sosial. Oke, next slide itu ada tantangan dan kritik. Nah, dua poin ini dapat kita maksud penjelasan dari dua poin ini di sini menguraikan kritik terhadap postmodernitas yang sering dianggap nihilistik dan kehilangan arah moral. Nah, tantangan utama adalah mencari makna dan identitas di tengah pluralitas nilai yang ada. Begitu. Oke, next. Nah, nih kesimpulan. Jadi, kesimpulan materi kali ini yang bisa kita ambil, postmodernitas lahir dari interaksi kompleks antara perubahan sosial, politik, teknologi, dan pemikiran. Nah, jadi istilah dan fenomena postmodernitas berkembang dari pinggiran menuju pusat budaya dunia. Dampaknya terasa luas dalam berbagai aspek kehidupan, meski tidak lepas dari kritik dan perdebatan. Itulah beberapa poin-poin dari materi yang saya share itu mengenai penangkapan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.